Coba nundutan. Oke, Aina mulai ngobrol ya. 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rio TV. Oke guys, jadi kali ini gue bersama Apah tercinta. Apahku namanya siapa Pak? Haji Maskar. Haji Maskar. Dan beliau sekarang usianya udah menginjak 70 tahun. 70 tahun. Tapi beliau alhamdulillah masih sehat dan masih aktif untuk berkegiatan ya Pak ya. Kegiatan sehari-harinya apa Pak? Tani bawang. Astagfirullahaladzim, jadi petani. Heeh. Ya Allahu Akbar. Tapi apapun pekerjaannya, yang jelas yang penting berkah ya Pak ya. Adatnya ya. Jadi kali ini Yo pengen nanya-nanya tentang masa kecil apa dulu tuh kayak gimana sih Pak? Masa kecil apa? Umur 8 tahun. Ke ayah minta kambing dibelikan 3. Terus Sampai anjog sampai 35 ekor. Ngaritnya sendiri ngarit itu jadi dari rumput. nyari rumputnya sendiri. Jadi berarti apa dulu sekolahnya sampai kelas berapa nih kalau boleh? Kelas 2 SLA, SLP. Jadi waktu itu tuh emang belum ada SMA. Jadi tarapan SMA itu ketika itu SLP ya Pak ya. Pas masa kecil dulu, hal apa sih yang apa inget sama si Abah dan si Ibu? Ya paling sayang apa makasih sembuh kasih ayah tuh. Si Abah. Si Abah disuruh kemana aja mau, suruh mawa masakan buat orang kerja mau. Jam 4 pagi itu sudah berangkat, saya mikul ke ladang. Jarak di sini kira-kira 4 kiloan lah ke ladang tuh. Jadi ketika itu abahku tuh adalah seorang petani besar, di mana punya banyak sekali ladang-ladang yang ditanami oleh tanaman-tanaman seperti ada bawang, ada apalagi Pak cabai, tomat, huma dan lain sebagainya. Namun ketiga pada saat itu memang transportasi masih terbatas ya Pak ya. Dan akses untuk menuju ladangnya itu nggak sebagus sekarang ya Pak. Jadi nggak bisa ditempuh dengan kendaraan. Jadi 4 kilo jalan kaki. Kurang lebih jaraknya 4 kilo. Jadi apa itu setiap pagi setelah sholat subuh selalu mengantarkan makanan-makanan ke ladang untuk para pegawai dan lain sebagainya. Bawangnya tuh sekitar 6 bau, dapatnya 6 truk. Dilaksana si Abah paling sukses. Zaman dulu. Tanahnya luas tanahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih Pak ceritanya sampai akhirnya apa memutuskan untuk menikah sama Mamah? Temunya di Tanjung, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Sama-sama dengan orang tuanya tuh nanam bawangnya bersamaan, bersampingan. Bersampingan ladangnya ya Pak ya? Iya, sawahnya. Terus Ketemu pada hari Minggu dibawa ke orang tuanya Mama Rum tuh ke Tanjung ke sawah. Akhirnya saya ketemu sama Mama. Iya, ketemu. Akhirnya cinta. Akhirnya tumbuh cinta. Dan setelah itu melamar ya Pak? Iya, melamar. Tanpa nunggu lama-lama, langsung dilamar tuh? Iya, langsung lamar. Terus ketika itu jawaban Mama ketika apa pengen ngelamar Mama gimana Pak? Langsung nerima atau ada penolakan? Nerima tuh. Nerima apa adanya? Saya minta izin dari Abah. Oh, minta persetujuan dan doa restu dari orang tuanya apa? Ada Abah ya dulu Arman. Nah, aku Abah tuh disuruh cari istri. Sudah bikinkan rumah, aku Abah tuh sudah 5 tahun nggak dikosongkan baik. Oh, rumahnya dikosongin. Suruh cari yang benar, yang cocok ya gitu. Apa laporan ke bapak tuh ada namanya Rumsih, orang Cirebon. Terus ya udah saya lanjut. Itu mas saya setuju sana. Saya udah restuin ya Pak? Restuin. Saya sebelumnya itu nawarkan tuh cewek-cewek daerah sini ditolak sama abahnya jangan ke situ. Ada 6 cewek mah ditawarkan, "Bah, ini cocok enggak? Ini cocok enggak?" Jangan cocok. Nah, terus ini mah kebetulan ya namanya Rumsih mah
udah itu mah Direstuin akhirnya ya Pak direstuin ya. akhirnya. Setelah itu kan udah perkenalan, udah lamaran, akhirnya menikah. Cuma 1 bulan lah. 1 bulan cuma langsung menikah ya Langsung Pak. menikah. Setelah menikah, momen apa sih yang apa inget sama mama? Ada momen yang susah dilupain nggak sih Pak? Kenangannya kan hari waktu dulu mah bakar itu, bakar bikin masak nasi teh pakai kayu, pakai hawu. Terus? Kalau sekarang mah pan pakai gas. Kompor, tuh. gas ya. Mama mah nerima tuh gitu pakai bakaran dipelajari masak ya caranya gini akhirnya mah bisa gitu masak nasi keding teh pakai bakar suka pakai bakar. Dulu kalau Gitu. abis nikah suka pacaran nggak sih Pak? Jalan-jalan bareng, nonton bioskop, Ya, suka atau tuh. belanja? Ya suka Masa? Ya, Kata iyalah. mama nggak pernah. ya suka di Cirebon nongkrong Oh, nonton ya. ke Ade Irma sama nah dia kalau Ade Irma teman Ade Irma tuh. Pak, Iyo pengen nanya juga nih, pas apa kan punya 4 anak ya. Apa ceritain dong pas pertama kali mama ngelahirin Iyo, perasaan apa tuh gimana dulu? Lahian iyo nya di ini di lama jabat di bidan akhirnya namanya sudah lama-lamanya keluar gitu ya sampai akhirnya saya sukses selamat gitu. Alhamdulillah. Amin. Heeh. Waktu kecil kan Iyo terkenalnya bandel, nakal, cina ya, rewel, kadang menjengkelin. Momen apa sih yang paling apa ingat ketika Iyo masih kecil? Bisa Ya. diceritain nggak Pak? Ya kalau kecil tuh kalau minta-mintaan tuh kalau nggak dikasih teh nangis sampai beli kue coklat sampai permen coklat tuh sampai ini Berapa Pak? aduh keler Toples. teples itu. Hingga akhirnya dulu giginya ompong semuanya Pak ya. Iku apa mah kalau minta-mintaan tuh sok diturutan baik gitu. Terus Yang penting nggak nangis. nuka jangkau mah yang penting mau nangis kajangkau. Berbicara tentang kehidupan apa pas saat setelah nikah dulu kan apa sempat jaya ya Pak, maksudnya sempat sukses di bidang usaha pertanian dan bawang, transportasi. saya nanam bawang, nanam bawang di Gebang. 1 bau. Hmm. Dapatnya waktu itu dapat mobil 1 Col Mini. Lebih uang 1 jutaan lah. Beli mobil Col Mini. 1 juta Lebih pada tahun waktu itu gede banget ya Pak ya. Besar ada mobilnya harga nanti dengan 1.600.000. Itu pada tahun Baru. 9 berapa Pak? Tahun 78. 78. Ya guys, apa itu usahanya di bidang pertanian? Ketika pertanian sudah mulai berkembang dan akhirnya uangnya diputar kembali untuk bisnis di bidang transportasi umum. Karena pada saat itu transportasi umum masih jarang yang punya ya Pak ya di daerah Kuningan. Dan juga pada saat itu memang orang-orang belum punya banyak transportasi kayak sekarang ya Pak. Sekarang Iya. kan udah banyak yang punya motor, banyak yang punya mobil, hingga akhirnya transportasi umum ya agak sedikit berkurang ya Pak ya. Terus itu saya tuh ngirim bawang ke Jambi. Ya kurang lebih 3 tahunan lah ke Jambi, ke Bengkulu. Ambilnya dari Brebes. Nah, sesudah itu selama 3 tahun uangnya macet, oper alih kendaraan, help sampai 1 sampai 5, beli 1 sampai mencapai 5. Helpnya teh. Ya, Jadi help. awalnya beli Mikrobis. satu akhirnya Jadi 5. jadi ada 5 elf. Itu treknya dari mana ke mana Pak? Kuningan Cirebon ya? Pada saat Cirebon, itu. Kuningan sampai Tasik ya gitu. Dan pada saat itu juga ada juga sebagian yang mobil-mobil angkot kecil yang Iya. treknya nggak terlalu jauh kayak misalkan ke Kuningan sampai ke Celimus gitu-gitu ya Iya. Pak ya. Jadi usaha yang apa rintis dari jauh-jauh hari itu akhirnya sedikit-sedikit mulai menurun ya Pak ketika tahun 2005. Lama tuh sampai di tahun 78 sampai 2003 usaha kendaraan tuh lama. Titik terendah apa ketika usaha itu di tahun berapa sih Pak mulai merosot usahanya? Tahun merosotnya tahun 2000-an. 2005-an lah ya pas ya kelas 5. 2000 terus merosot deh.
Sebelumnya itu memang segala terpenuhi, terjamin, sejahtera, bahkan sampai punya karyawan dengan jumlah yang cukup banyak ya Pak. Banyak. Ayo, Karyawan malasnya. karyawan di yang ngurusin transportasi, kemudian karyawan yang Pertanian. juga bekerja di bidang pertanian ini apa itu cukup lumayan banyak. Jadi hingga akhirnya satu persatu transportasi umum pun mulai dijual ya Pak ya. Pakai naik haji Terus tahun 2005. dan akhirnya makin kesini usaha di bidang pertanian pun makin merosot ya Pak. Apa sih yang membuat usaha apa merosot? Ingat gak? Uka-uka. Uka mati sabaraha. Ya gitu dalam ayah harga bawang bagus, harga murah. Bang mahal, pendapatannya sedikit. Tidak. Pokoknya seiring berjalannya waktu sampai akhirnya tahun 2005 usaha ayahku agak sedikit menurun, dan salah satu faktor yang menjadi penyebab turunnya usaha ya saat itu adalah dimana kondisi keadaannya lagi krisis moneter ya Pak. Selain itu juga sempat ketipu sama beberapa orang yang ngajakin usaha di bidang timah lah, terus juga ditipu sama, pokoknya nggak tahu kenapa pada saat itu memang momennya lagi daun-daunnya banyak banget ditipu sama orang, sehingga akhirnya satu persatu aset yang kita punya dilepas ya Pak ya. Dan sampai akhirnya kita mulai lagi dari nol, bahkan dari minus nggak sih Pak, sampai punya utang banyak itu dulu. Minus kumaha. Jadi sampai punya ngutang gitu. Iya. Sampai nggak jaminkan mobil. Pokoknya di PKB nggak jamin. jadi guys, pada saat itu ketika usaha ayahku mulai merosot sampai jadi ketika saat itu kita mulai lagi ngerintis dari nol, keadaan pun berubah drastis. Yang tadinya serba ada jadi serba terbatas, dan akhirnya pada tahun 2005 ibu aku yang tadinya ibu rumah tangga akhirnya memutuskan untuk membuka rumah makan di depan rumah, karena memang pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan apabila kita hanya mengandalkan usaha dari yang jalankan. Ya namanya juga roda kehidupan ya Pak ya. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Tapi itu semua tergantung sama kita gimana kita menyikapinya gitu guys. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, kan punya anak 4 nih. Bisa diceritain gak sih Pak, keempat anak apa tuh kayak gimana? Nyatakan aku masihnya. Bingung si Opa ih. Nah, Pak di usia 70. Oke, kita beralih. Oke guys, jadi kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah sekarang usia udah 70 tahun? Harapan apa sih yang ingin sampaikan ke anak-anak? Pesan-pesan untuk anak-anak apa? Ya harus berusaha sekuat mungkin supaya sukses ke anak-anak teh, harapannya gitu. Terus jangan malas, usahanya harus rajin, punya anak, punya istri, juga nafkahan ke anak-anak tuh harus usaha teh supaya giat gitu, giat, bangga dengan saudara-saudara, jangan bertengkar, harus rukun gitu, saudara 4 teh. Kalau bisa gitu. Ada masalah apapun jangan sampai orang tua tahu ya Pak ya. Iya. Biar ya istilahnya kalau bisa sih ya, orang tua hanya tahu kabar-kabar yang gembiranya aja, kabar-kabar yang tentang masalah yang kita hadapi atau segala macamnya ya, kalau bisa sih orang tua jangan tahu, karena kan orang tua juga udah tua ya Pak. Jadi ya buat yang lainnya
ya semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua sama-sama. Nah Pak, oke, pertanyaan sudah terjawab dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa di usia 70, harapan apa sih yang apa belum di usia apa yang ketujuh? Oke, aduh, wah. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Di usia apa yang ke-70 tahun ini, apa sih yang belum tercapai? Harapan apa yang belum sempet apa capai gitu? Apa yang apa? Ya apa mah harapan anak kalau sudah segini tuh ya bertani mah sampai langsung gitu dah. Kalau di rumah baik kan enggak gairah. Olahraga, tani mah sampai di mana mereka terus gitu. Sampai Jadi guys, ayahku ini sampai saat ini masih aktif banget masih aktif bidang pertanian. bertani, kemudian kadang juga Kambing, berternak gembala kambing, ternak kambing dan lain gitu. sebagainya. Karena menurut papaku, ketika papaku tidak punya kegiatan di usia senjanya, it's mean that ayahku itu nggak punya gairah hidup gitu loh, kayak kehilangan sesuatu dari dirinya sendiri. Karena ayahku tuh meskipun udah usianya sudah agak sedikit bukan agak sedikit ya, udah agak sepuh, tapi beliau masih semangat untuk beraktivitas, apalagi berolahraga, untuk bercocok tanam ataupun apa namanya, di bidang peternakan ya Pak. Peternakan kambing. Ya udah guys, segitu aja untuk ngobrol-ngobrol kali ini buat teman-teman semua yang mungkin aduh kumanya natapna. Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini. Tadi sedikit banyaknya kita sudah ngobrol-ngobrol sama apa, dan mungkin hal yang bisa dipetik dari video kali ini adalah roda kehidupan memang terus berputar. Kadang kita ada di atas dan kadang juga kita ada di bawah. Namun kita juga harus pintar-pintar untuk menyikapinya ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semua harus tetap bersyukur. Apapun kondisi kalian sekarang, jangan putus asa, jangan patah semangat. Pokoknya terus semangat. Apapun cita-cita kalian, harus semangat untuk menggapainya ya. Dan buat apa, terima kasih banyak atas segala pengorbanannya, atas segala kasih sayang, dan juga atas segala pengorbanan untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak, yang terkadang siang dijadiin malam, malam bisa jadiin siang, sampai sukses S1, sampai kuliahin semuanya. S1. Pokoknya harapan anak-anak apa, semoga apa tetap sehat, semoga bisa bahagia sampai akhir hayat nanti. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Iya. Semoga sehat. Iya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye dulu dong Pak. Bye bye. Udah syuting udah selesai.